pagi ini kita akan tes terbang. Saya berada di Pelabuhan Tanjung Lita. Di sini ada bongkaran material dari Sulawesi ya. Jadi drone ini kita pakai juga untuk kegunaan dalam pekerjaan ya. Jadi kita mengecek material di atas tongkang itu sudah berapa banyak yang terangkut. Supaya kita nggak naik turun ke atas tongkang, kita pakai drone aja. Dan untuk saat ini sedang berlangsung bongkarannya, sudah berjalan. Jadi saya ada waktu untuk tes terbang lagi drone SJRC F22 ini. Oke, sudah hidup, kita terbangkan. Oke, kita putar dulu, melihat ke sebelah. Ada aktivitas bongkaran ya. Itu yang dibongkar materialnya. Sudah hampir selesai bongkarannya. Kita akan menuju ke pulau di sana. Kita akan tes jarak ke pulau. Di jauh sana itu ada Pulau Manti. Nah, itu ada pulaunya itu. Kebetulan ada kelewatan. Nah, itu ada kapal feri ya yang kecil lah. Di belakang kapal feri itu yang kita akan tuju. Oke, ke Pulau Manti. Kita nggak tahu jaraknya berapa ini. Kita akan luruskan dulu. Oke, baru kita maju. Sambil kita naikkan ketinggian ke mungkin ke 50 aja kali ya. Atau 60 lah. Ke 60 karena ini di laut ya, kita di laut ya. Oke, 62 aja. Mana drone-nya? Oke, sudah ke sana. Oke, kita akan menuju ke pulau yang di seberang sana. Apakah jaraknya ini akan tercapai atau tidak? Mana drone-nya? Oh, itu dia. Kita akan mengarah ke sana. Saya harus di posisi pinggiran pantai ini supaya aman. Oke, untuk sementara ya baterai 95%. Jarak sudah 400 meter. Mana drone-nya? Masih kelihatan drone-nya, tapi tinggal titik ya, kecil sekali. Kita akan lihat jarak ke pulau itu berapa kilo dia. Kita akan sekalian tes jarak tanpa halangan. Cuaca di pantai pada saat ini lumayan berangin, jadi drone ini berlawanan dengan arah angin. Makanya itu kecepatannya cuma bisa 5, berapa ini? 5,7, 5,8, tidak mencapai 6 ya, karena berlawanan dengan arah angin. Kemarin saya udah sempat tes bisa sampai 7 lebih kecepatannya, tapi untuk saat ini nggak bisa. Oke, kita lanjut terus. Kita dorong terus. Sudah jarak sudah berapa ini? 760-an. Drone sudah tidak terlihat. Drone sudah tidak terlihat lagi. Dan kita maju terus. Ketinggian di 65. Drone tidak kelihatan. Jarak sudah 900 meter. Hubungan remote dengan drone masih aman, belum ada tanda-tanda terputus-putus ya. Jadi kita majukan terus. Sudah 1 kilo, 1 kilometer. Kemarin saya sempat cek mengarah ke pelabuhan yang di sebelah kiri pulau ini ya, sebelah kiri ke pulau ini. Kemarin bisa mencapai 3 kilo. 3 kilo berapa kemarin itu? 3,2. Masih bisa maju, tapi karena cuaca mulai memburuk, jadi saya langsung kembali ya.
Oke, saya lanjut terus. Sudah 1,2. Nggak kelihatan lah drone-nya. Mengarah Pulau Manti sudah. Oh iya, radius berapa Pak? Ini sudah 1,2 km. Ini Pulau Mantinya. Iya. Kemarin saya luruskan ke sana, ke pelabuhan, melewati pelabuhan itu. Jauh ya? 3 kilo lebih. Kalau sampai pelabuhan itu 2,5 kilo dari sini. 2,5 kilo ya? Makanya yang ini ferry ini ke pelabuhan ferry. jauh juga ya. Makanya ini saya akan Dari coba. Nusantara ke Manti berapa? Pulau Manti? Belum pernah saya cek. Belum ya? Kalau dari Gunung Damut kemarin saya cek itu Gunung Batu Damut ke ujung ferry ini 2 kilo lebih juga. Ini jarak sudah 1,4. Tadi nerbanginnya di sini ya? Ya? Tadi nerbanginnya di sini? Dari belakang LV itu. Belakang LV. 1,5 kilo, ini kecepatan cuman 5,8 meter per detik karena arah angin. Dia berlawanan dengan arah angin. Arah angin kan ke sini nih. Itu kalau misalkan dia ngasih tanda ya Pak? Misalnya kalau udah nggak di luar, menjelang di luar jangkauan. Oh ada, dia ada limitnya. Jarak 2 km sudah ada peringatan di sini. Oh, makanya sudah hati-hati, sudah lebih. Jatuh kan? Iya. Kalau selama dia masih ada baterai nggak akan jatuh. Oh gitu ya? Ya. Paling stop aja ya? Dia balik sendiri. Oh gitu? Balik sendiri dia. Otomatis ya? Kalau pernah saya nerbangin dulu kemarin itu waktu di tambang. Iya. Saya nggak tahu, saya nggak cas ini remote-nya. Tiba-tiba baterainya habis. Jadi ini langsung hilang gambar semua. Langsung hilang, mati. Drone-nya masih di atas. Saya bingung. Aduh. Belum pernah kejadian seperti itu kan. Gimana cara di Serakawan Tengah itu? Iya, terus gimana caranya ini? Tiba-tiba drone-nya balik sendiri. Di mana di LV? Kan saya biasa naikkan di belakang dia LV. turun sendiri ya? Iya, dia turun sendiri. Saya udah aduh gimana ini nurunkan pas di atas Exa lagi. Nggak terlalu tinggi sih, coba di atas excavator. Kalau turun kena Exa ini gue bilang. Mungkin dia nunggu estimasi juga, estimasi di luar kan. Ada, dia kan pakai GPS. Oh GPS ya. Oh. Nah ini sudah 2 kilo, ini nih sudah ada peringatannya nih. Bahwa drone sudah jauh. Nah, distance sudah lebih dari 2 km, sudah disuruh hati-hati. Iya. Nah, sudah 2 kilo, nggak kelihatan lagi drone, manakah itu? Pokoknya mengarah ke pulau itu. Pulau Manti ini ya? Iya ini. 50 berapa tadi kecepatan? 50. Ini cuman nggak sampai 6 meter per detik. Jadi setiap 1 detik 6 meter gitu. Kemarin bisa sampai 7. Bisa lebih. Tapi ini kalau yang sananya dicas juga ya Pak Ronald? Iya, ya itu yang pokok. Baterai yang di pesawat adalah ini nih tandanya nih. Yang hijau ini. Di situ ya. Ini baterainya sudah 77%. Waduh. 77. Jadi dia harus ketika dia sudah sebelum 50% harus balik. Karena kan perjalanan ke sana kan otomatis sudah makan misalnya 50%, baliknya kan sama. Durasi baliknya ini. Iya, sama jauhnya kan? Harus Jadi harus begitu hitungannya. Jadi ini ketika baterai sudah mau 50% saya harus balik. Jarak sudah 2,4 ya. 2,4 kilo ini. Nah, sebentar lagi 2,5. Ini ketinggian 68 meter. Hike-nya ya? Iya. DS itu apa? Ini ya itu Jarak. detik per second. Oh, detik per second. Kecepatan. Iya. Kecepatan sudah 2,5 kilo pulau karena ini jarak jauh. Ini sambil saya rekam layar jadi kita ngomong kedengaran sini. Iya. Kelihatan lambat majunya pulau karena memang kecepatannya cuman ini nggak sampai 6. Nggak sampai 6 dia. Harus hati-hati dengan baterai 71% masih oke. Kita akan cek apakah bisa tiba di Pulau Manti. Jarak sudah 2,7. Wah jauh juga ke Pulau Manti ya. Di jam nggak bisa ya Pak? Bisa, tapi saya nggak berani main-mainkan ini karena akan makan baterai. Betul. Saya cuma ngetes jarak dulu. Ini kan tiap hari saya ngambil data di tongkang ini untuk biar dilihat dari atas materialnya sisa berapa. Kirim di grup.
hampir sebentar lagi 3 kilo. Aduh, kejauhan memang ini. 3 kilo belum sampai loh. Ini 298, 299, 3 kilo sudah. Lebih. Ini spesifikasi drone ini 3,5 kilo aja. Itu sudah masih rata-rata yang di review di YouTube itu nggak pernah, jarang sekali sampai 3,5 kilo. Jarang sekali. Jarak terbangnya. Iya. Wah, jauh juga Pulau Manti ini. Nyerong masalahnya. Kalau posisi sana ya. Iya, dia ke sana sih, ke kanan. Kalau pelabuhan dia lurus kan kita. Iya. Ini sudah hampir maksimal sesuai spesifikasi, tapi masih maju aja ini. Wah, gawat ini. Masih maju terus dia. 3,3. Wah, ini bisa pecah rekor ini kalau bisa sampai 3,5. Baterai berapa? Ini baterai masih 63%. Ya, kalau sudah 55% pasti saya balik dah. Cuman kalau balik kita terbantu angin sih. Terdorong angin. Itu ngecasnya lama ya, Pak? Lama, 3 sampai 4 jam. Oke, sudah mentok. 3, oh masih bisa, agak putus-putus. Sudah mentok. Sudah putus-putus ya, sudah putus-putus. 3,4, 3,5, sudah 3,5 sudah mentok. Oke, saya balik aja. Balik, apakah remote masih berfungsi? Sudah nggak berfungsi lagi remote. 3,5 nggak berfungsi lagi. Oke, kita return to home. Kita RTH. Oke. Kembali. Ya, kembali sendiri. Tapi ini karena jarak sudah terlalu jauh, jadi dia freeze, putus. Pengiriman gambar dari drone ke sini sudah putus. Ya. Berarti sifatnya cuma rekaman tadi ya? Bukan? Gimana? Kan sudah putus gambar. Berarti ini cuma rekaman aja, maksudnya udah videonya nggak live lagi. Wah, kita return to home tapi ini nggak jalan jaraknya ini. Gawat ini. Oh, ini jalan sudah. Wah, deg-degan juga tadi ini. Ternyata dia udah balik tadi tapi belum ada hubungan. Nah, ini baru ada hubungan. Dia udah balik ke sini. Udah balik ke sini. Udah jarak 3,3. Dia ngasihin sendiri ya. Dia muter sendiri balik ke sini. Tapi kan kita deg-degan ini karena belum ada hubungan dengan remote. Dia balik atau belum ketahuan. Terus kontak tadi kan. Terus kontak ini. Karena terlalu jauh, sudah 3,5 lebih. Going home, ini ada tulisannya. Going home. Kita nggak bisa pencet apa-apa ketika proses balik ini. Masalahnya kita nggak bisa lihat drone-nya menghadap kemana. Gitu. Ini menghadap ke sini. Nah, ini kayak pelabuhan kita nih. Ini yang panjang ini. Ya kan? Dia menghadap ke sini. Baterai 55%. Mudah-mudahan cukup baterainya untuk kembali. Masih jarak 3 kilo. Nah, lihat kecepatannya naik kan? Karena dibantu dengan dorongan angin. Ini 7,9 sampai 8. Waktu ke sana itu berapa tadi? 5. Cuman 5 ya? 5 lebih ya? Atau 6? Iya, 5, berapa ya? 5, sekian Per detik. Nah, sekarang kecepatannya 7,9 sampai 8. Sudah maksimal dia. Memang kecepatan SJRC F22S ini memang maksimal 8 kayaknya. Karena kita lihat di review YouTube yang lain juga begitu. Wah, ini menghadap matahari, makanya jarak nggak terlalu terlihat. 2,6 sekarang. Biasanya di jarak 500-600 meter udah bisa terlihat drone-nya. Drone terus kembali. Jarak 2,5 km lagi. Baterai 51%. Mudah-mudahan bisa mencukupi. Mana dia ini? Masih jauh ini, belum kelihatan. 2,3 masih. Enggak, maksud saya kalau baterai sana yang habis,
otomatis jatuh. Oh, pasti. Pasti yang menentukan baterai itu. Tapi baterai yang di sana kan ini kontrolnya ada di sini. Iya, Kita maksudnya bisa kalau monitor. menjelang misalkan tinggal 20 atau 10% malah apa low juga nih ya? High-nya itu ketinggian enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak aja itu. Tetap aja ya. Tetap aja dia. Kalau kita return to home kayak gini, kita suruh kembali sendiri kan sebelumnya kita sudah ada settingan. Dia mau kembali di ketinggian berapa? Kita sudah ada settingannya. Kalau ini saya set di 50 atau 60 meter kemarin saya lupa. Jadi ketika kita posisi di bawah daripada misalnya ketinggian 30 meter waktu kita pergi, kita pencet RTH di sini, pasti dia naik ke ketinggian yang kita setting di remote. Otomatis. Kita menyetingnya itu harus memperkirakan keadaan sekitar. Kalau misalnya kita lihat pohon tertinggi itu berapa meter, supaya waktu dia balik dia harus lewat di atas pohon. Pastinya ya. Iya, kita bisa kira-kira misalnya itu kan ada pohon tuh, kira-kira 30 meter pohonnya. Jadi kita setting aja di atas itu, gitu. Kecuali waktu kita pergi kayak tadi ini kan berapa tingginya ini? 70 meter ya, kira-kira 70 meter. Kalau kita RTH, dia baliknya tetap di 70 meter karena sudah melebihi settingan kita, gitu. Nanti ketika dia sampai di atas kepala kita ini, baru dia turun sendiri. Dia pasti turun nanti di sekitaran Elvis itu. Agak meleset sedikit karena GPS kan. GPS nggak tepat 100%. Dia ada margin of error. Sifatnya kayak vertikal gitu ya. Naik gitu baru Ya. baru horizontal gitu. Kalau kita Nggak bisa diagonal gini kan? Nggak bisa juga ya. Kalau kita mainkan di remote. Oh iya. Tapi ini kan kita suruh dia pulang sendiri, jadi begitu. Iya. Tapi kalau sudah dekat, kalau kita udah bisa lihat, kita bisa cancel yang kembali RTH itu, return to home itu. Kita cancel, kita langsung pakai manual. Gitu. Nah, ini jaraknya sudah berapa ini? Mata sempian lebih terang berapa ini? Soalnya pas di silau matahari. 1, berapa? 1,3, 1,2 sekarang. 1,2. Iya, pas di cahaya matahari, Bang. Kita membelakangi matahari nih. Kamera menghadap matahari, jadi nggak kelihatan. High-nya juga itu nggak kelihatan. Silau. Aduh, iya. 70 kayaknya berapa ini? Betul. 70 ya? 70,4. Nah, 3. mata sampean masih terang. Kalau kita nggak bisa lagi. Masih ada sekilo ini, masih ada sekilo, masih jauh. Berapa ini? 1, mulai terlihat angkanya. iya. Baterai berapa persen baterainya nih? 9,8. Baterai Baterai ini nih. 42. Nah, sudah 42%. Dan masih ada 800 meter lagi. Silau yang nggak terlalu terlihat. Itu tongkang sebenarnya sudah kelihatan tongkang ini. Tongkang sudah, kita di sini nih, di belakang tongkang. 700 meter, 600 meter sudah bisa dilihat ini. Di sini tadi dia. Ketinggian 30 tadi ya? 70 ini berapa tadi ini? 70 kayaknya. Iya, ini. 70. 70. Tapi pas di cahaya matahari ya, jadi enggak. Sudah 500 meter, seharusnya sudah terlihat ini. Dia di atas ini tadi waktu pergi ya, tapi ini belum kelihatan. Kecepatan masih 79. Nah, itu tuh. Di awan gelap tuh. Oh iya. Nah, kan? Sudah kelihatan. Tinggal 300 meter. Sudah kelihatan drone-nya, dan sekalian kita akan, kalau baterai masih cukup, kita akan pantau isi tongkang. Mana dia tadi? Ini dia semakin mendekat, agak laju karena kita turunkan sedikit kameranya. Oke, kita cancel aja return to home-nya supaya bisa kita kendalikan. Cancel. Oke. Kita belokkan ke tongkang. Nah, itu kelihatan tongkang. Kita turunkan lagi ketinggian.
Kita maju mendekat. Baterai masih cukup, jarak sudah dekat jadi aman. Kita ini ya. Oke. Ya, kita itu. Kita lihat dulu isi tongkangnya. Menghadap matahari bang ini jadi agak silau. Oke. Ini memang kosong ini sebelah sini. Oke, kita bergeser ke sana. Nah, dari samping. Dan remote harus menghadap ke pesawat. Gitu ya. Biasa ya. Oh, itu dia isi tongkangnya. Hari 2 jam. Kita berputar. Terus. Kita mengelilingi tongkang. Oke, ketinggian 40 meter. Oke lah, masih aman. Oke, kita maju sedikit aja lewat. 334. Oke, kita lanjut. 334. Oh, tinggal sedikit materialnya. Itu dia di atas. Cleaningnya mungkin agak lama. Oh, cleaningnya ini. Oke. Ini tongkangnya ya. Sip. Kelihatan. Oh ini. Ini dia. Kita turunkan lagi, masih cukup baterainya. Kita maju pelan-pelan ke sana. Itu memori. Wah, ini sudah mulai kuning baterainya, siap-siap turun. Sudah diperingatkan. Susah dikontrol ini, harus pelan-pelan, harus lembut. Kita majukan sebentar ke sana, mudah-mudahan masih sempat. Lihat material. Bisa diambil foto nanti tuh Pak. Bisa. Dan saya nanti jual. Bisa. Itu dia ke sana. Oke. Kita kembali saja. Baterai udah mau habis. Oh, kita ngambil terakhir DT loading aja dah. Pulang aja lah. Baterai sudah kuning. Waduh, putus nanti jaringan ini. Oke, kita turun. Jangan kita sesuatu aja sih. Itu pakai penutupan. Oh, dia ajar. Bobotnya ini berapa Pak? 1 kilo sampai? Enggak. Oh, kita video dulu. Video dulu kita. Mana ini? Ah, ini saya sama Pak Udin, pengawas BMR yang mengawasi di Tanjung Lita. Oke, Pak Udin. Terima kasih sudah menemani. Ini nanti masuk YouTube, jadi sampean masuk YouTube. Oke. Kameranya miring. Nah, ini saya sama Pak Udin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.
lagi di video test